Nih kalau misalkan mau cerita perjalanan dulu tuh benar-benar kayak wah bolak-balik tuh kayak. Jadi ada satu cerita. Dulu itu waktu pas awal-awal jualan di gerobak dulu nih. Ya karena akhirnya berkembang alhamdulillah di-upgrade ke toko gitu kan. Nah pas di-upgrade ke toko itu ada ya konsumen, dia beli donat 6 piece. Dia ngobrol 6 piece dibungkus ya, nanti mau saya makan satu gitu kan. Ya udah dia makan satu, yang 5-nya di teng-teng sama dia. Pas di depan toko saya tuh dia makan biasa kan. Selang beberapa menit donatnya itu dibuang. Itu langsung kayak bertanya-tanya kan kenapa dibuang gitu kan. Dia nggak bilang apapun, cuman dibuang terus berangkat lagi. Di situ langsung itu kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya saya berpikir kenapa ya kok bisa dijual, apa ada yang salah gitu kan. Dan ternyata memang ya ada yang kurang. Jadi saya inisiatif ya supaya nyari bahan lagi yang berkualitas gitu. Sampai nemu ya alhamdulillah. Itu awal-awal pas baru buka. Kita harus lihat dari situ. Maksudnya punya usaha itu benar-benar harus kuat mental tuh di situ. Pas ada kejadian itu ya kalau misalkan saya kena mental misalkan ya nggak bikin lagi. Oh males lah dibuang kayak gitu gitu. Tapi saya berpikir introspeksi dulu. Ini kenapa? Ada apa-apa pasti ada penyebabnya gitu. Itu terima kasih juga sih kayak ada gitu-gitu supaya jadi membangun saya buat lebih baik lagi. Ya karena ketika kita mencoba dan kita gagal, nggak memulai lagi, itu kita nggak tahu rezeki di depan itu sampai mana gitu kan. Jadi ya udah jalannya sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang penjualan donat Cibungsu setiap hari rata-rata sekitar 2.000 piece. Satu donat yang harga reguler itu 4.000, kalau pakai karakter harganya 5.000 rupiah. 4.000 dikali 2.000 rata-rata ya 200 juta per bulan. Itu omset ya, berbicara omset 200 sampai 230 kalau berbicara omset. Enggak sih, enggak menyangkanya ya nggak menaruh ekspektasi yang tinggi buat usaha ini, cuman jalanin aja yang di depan mata gitu kan. Apa yang udah ada dijalanin konsisten gitu sampai ada di titik stuck gitu. Stuck maksudnya udah sampai sini tapi kok nggak ada perubahan gitu kan. Sampai akhirnya ya gimana caranya supaya penjualan itu terus naik dengan cara ya inovasi. Karena itu paling penting sih dalam sebuah usaha, inovasi. Kan identik donat manis kan. Nah saya bikin donat yang asin itu gimana tuh. Jadi donatnya itu pakai saus, kayak pakai abon. Jadi awalnya karena memang saya nggak terlalu suka manis, ya saya pengen nyobain donat gitu kan. Cuman saya nggak suka manis, ya udah saya nyobain pakai saus, pakai abon dan ternyata memang enak gitu. Ya udah saya pasarkan gitu kan di setiap outlet, disimpan dan ternyata bagus juga gitu kan. Karena kan setiap orang ada yang nggak suka manis, ada yang nggak suka asin gitu. Balance aja, saya nyobain dan ternyata bagus gitu. Ide-ide bermunculan tuh kadang-kadang nggak yang benar-benar pusing banget, kadang-kadang lagi iseng emang saya nggak suka manis ya udah nyobain gitu kan. Dan ternyata bagus. Ide mah datang dari mana aja, cuman ide mah kayak gini nih, ketika kita udah dapat harus lakuin sekarang. Jadi kalau dapat ide tuh jangan dinanti-nanti. Kadang-kadang suka lupa. Misalkan sore, oh inget nih mau bikin ini, besoknya tuh kayak bikin apa ya lupa lagi, ya udah nanti lagi gitu. Jadi pas gitu ketika udah dapat ide itu harus dilaksanain sih. Sekarang itu alhamdulillah 11. Kunci sukses sejauh ini yang saya pegang teguh gitu kan ada 4 kalau yang saya pegang teguh. Yang pertama itu cintai pekerjaan, yang kedua itu jangan berhenti mencoba, yang ketiga terus berinovasi, yang keempat konsisten. Itu yang saya terapin dari dulu sampai sekarang sih. Yang pertama cintai pekerjaan, maksudnya cintai pekerjaan itu ketika apa yang kita sukai lalu apa yang kita kerjakan itu biasanya kalau capek itu nggak ngerasa capek, kalau misalkan rugi kita nggak ngerasa rugi, kalau misalkan waktu habis pun kita nggak ngerasa waktu kita habis kalau pekerjaan kita disukai gitu. Yang kedua jangan berhenti mencoba itu ya ketika kamu gagal di suatu bidang bukan berarti kamu stuck di situ, bukan berarti kamu nyerah. Mungkin dengan cara lain bisa gitu. Kita nggak tahu rezeki kita dari mana, mungkin dari jalan kayak gimana gitu. Jadi jangan berhenti mencoba. Ketika waktu gagal itu yang dibuang donat itu, mungkin kalau saya nggak mencoba nggak tahu, mungkin nggak saya gini gitu kan. Yang ketiga konsisten. Ini konsisten penting sih, karena kan ketika sudah memulai, ketika sudah jalan, kalau nggak dibarengan sama konsisten itu susah sih. Konsisten itu yang bikin kita terus maju, bisa bikin terus bertahan. Kalau inovasi itu hal yang paling pentingnya karena ketika suatu usaha udah jalan, ya kita mau ngapain gitu? Apa stuck dengan penjualan gitu aja, nggak menemukan hal-hal baru, nggak mengikuti perkembangan zaman. Kayak saya dulu ketika jualan donat pakai tulisan kan sebuah inovasi juga, donat asin sebuah inovasi, jadi supaya konsumen itu nggak bosen dengan produk kita jual gitu. Harapannya itu pengen kayak donat Cibungsu itu donatnya dari Tasik gitu loh, memperluas jangkauan keluar kota, amin.
buat teman-teman kita sharing aja ya, saya dengan apa yang saya lakuin. Buat teman-teman yang mau ke usaha gitu kan, tentukan target market, apa yang mau kita jual, terus riset dulu. Memang ada istilah kalau misalkan mau usaha tuh ya udah mulai aja dulu kan, tapi dengan strategi yang jelas. Maksudnya kayak ketika pas mau buka usaha, ya oke, usahanya apa, terus cara marketingnya kayak gimana, masuk ke pasar apa, segmen mana gitu kan. Kayak gitu sih. Kenapa saya optimis di donat? Karena saya lihat targetnya itu semua kalangan, nggak tua muda, cewek. Ada di bidang cemilan atau makanan ringan. Ini kalau bulan tahu cerita awalnya gimana sih, Teh? Kalau awalnya sih aku ceritain singkat aja ya. Iya. Karena waktu itu kan lagi pandemi, cari kerja susah. Tapi aku emang dari zaman sekolah udah punya basic jualan cemilan. Nah di situ aku mulai berpikiran kenapa nggak online aja, kan kalau di zaman sekolah itu lebih ke offline ya jualannya. Iya. Dan semua yang punya ide cemilannya, bikin cemilannya itu dari orang tua aku. Jadi yang bikin tuh orang tua, yang marketingnya aku gitu. Dan waktu itu dengan modal sisa gaji aku cuma 300.000, aku belanja ke pasar, mama aku buat dan aku pasarin, ternyata banyak yang suka dan akhirnya bisa jadi kayak gini. Besar banget tuh ya? Iya, alhamdulillah. 300.000 loh. Sisa gaji tuh ya? Iya, sisa gaji terakhir. Yang dapat hasil dari jualan ini bukan cuma aku doang. Iya. Kedua orang tua aku juga, terutama yang masyarakat juga yang bisa jadinya bisa motongin baseng. Iya. Terus saudara-saudara yang udah di PHK karena pandemi bisa masuk kerja di sini gitu. Jadi semuanya kebagian. Nah itu mungkin makanya cepat melesatnya tuh dari situ sih menurut aku. Dari banyak orang yang membutuhkan kerja di sini gitu. Teh, waktu awal-awal di rumah apa udah di sini? Di rumah dong, aku Di rumah diusir ya? warga, makanya aku pindah kontrak ke diusir sini. warga? Ya bau katanya. Kan di gang gitu kan ya, rumah aku di gang. Iya. Awalnya juga pakai katel kecil biasa kok. Teh, Yang ada di rumah 2 biji dan itu bapak aku ngegoreng dari jam sore, misalkan jam 2 sore Iya. sampai subuh. itu berarti juga di sini semua sama keluarga aja? Nggak ada karyawan satupun. Iya. Mau berapapun pesanannya waktu itu kan emang gak sebesar ini ya, masih Iya. bisa kita handle sendiri. Awal-awal tuh bikin 20 kilo itu habis dalam 1 hari sih. Karena aku jualin ke teman-teman aku tuh pada aktif banget di sosmed. Waktu itu masih pakai akun pribadi juga. Kalau waktu itu sih 2 bulan 30 juta. Omsetnya masih 30 juta itu 2 bulan gitu. Iya. Awal-awal tuh. Nah, Teh, omset per hari berapa? Omset per hari kalau misalkan sekarang tanpa aku aksi apa-apa gitu ya. Iya. Bisa di 50 50 juta. ya dari TikTok Shop, Shopee sama WhatsApp Iya. agen gitu ya. Kalau misalkan aku aksi nih kayak konten atau live itu bisa nyampe 100 juta seharinya. Teh, nyangka nggak cerita itu seperti itu? Gak pernah nyangka sama sekali dong mas. Iya. Karena aku di awal juga sama mama niat usaha kecil-kecilan kayak gini tuh buat makan aja, karena emang bapakku kan nggak kerja. Iya. Kedua orang tua aku gak ada penghasilan waktu itu, aku nggak ada penghasilan. Jadi dari keuntungan baseng itu waktu itu masih dipakai buat makan sehari-hari aja. Cuma karena tiba-tiba banyak orderan yang melonjak, jadi kita bisa detik ini sekarang gitu. Iya. Ya aku kira kalau misalkan pengen kayak gini, aku kira harus berapa tahun dulu kan usaha. Iya. Nah, di awal memulai pun nggak terlintas apa-apa sama sekali. Yang penting bisa makan aja gitu sih dulu mikirnya. Iya ya. Kunci suksesnya itu apa sih, Teh, kalau boleh tahu? Kalau ditanya kayak gini sebenarnya aku juga ya Iya. kayak terjadi begitu aja. Cuman karena akunya berusaha di lebih ke konten kan. Iya. Aku bisa masa kayak gini tuh karena konten awalnya di TikTok. Pernah juga ngonten tapi belum banyak yang nonton. Nah, aku coba lagi ngonten. Nah, karena dari usaha itu sih sebenarnya. Mencoba lagi meskipun awalnya gagal. Kan gak semua yang kita coba bakal langsung berhasil. Ya, di situ aku coba lagi bikin video dan ternyata akhirnya FYP. Di situ aku teriak sama keluarga, semuanya senang banget. Nah, di situ baru aku bisa rekrut karyawan. Nah, tapi kita rata-rata kita nggak yang menerima kerja harus ada ijazah atau segala macam, nggak. Kita ngandelin dari orang-orang yang kita kenal aja buat membantu yang emang belum punya kerja, yang dekat-dekat dulu. Teh, kalau Teteh mau kasih saran, ada nggak saran buat yang mau mulai usaha? Oh, kan banyak tuh yang nanya ke aku, Iya. gimana caranya pengen sukses di usia muda. Iya. Kalau kalian gini ya, kalau cuma nanya doang tapi nggak ada aksinya, itu sampai kapanpun nggak akan pernah kejadian gitu sukses di Iya. usia mudanya, karena keburu tua dong ya. Kalau menurut aku, kalau nonton motivasi harus sama aksinya aja sih. Oh iya. Langsung diterapkan aja, mau apapun usaha kalian. Sekarang bisnis online itu mudah banget, nggak perlu mikirin modal segala macam. Dengan modal kecil aja kita bisa sukses. Iya. Minim modal, minim resiko.